Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini gue akan membahas konten baru ya. Ini konten pecahan dari video Grand Contest Big Trophy yang kemarin, karena udah terlalu panjang kayaknya. Sekarang gue pecah untuk tim review singkat untuk pertandingan Big Trophy yang kemarin nih. Jadi gue akan sampaikan untuk konten review aja untuk pertandingan MU lawan Crystal Palace kemarin. Untuk itu langsung aja, let's go. Dan ya langsung aja kita mulai untuk review singkat untuk di pertandingan Big Trophy yang kemarin, Crystal Palace lawan MU yang udah selesai tadi malam ya. Dan gue juga belum lihat untuk poin gue berapa. Tapi sebelumnya gue mau nyampaikan dulu untuk segmen-segmennya terlebih dahulu ya, dimana gue akan sampaikan dulu nih penjelasan dulu singkat apa itu MPL, apa itu MPL Fantasi, dan juga selanjutnya gue akan ngasih tahu gimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya juga. Dan juga tentunya gue akan sampaikan lagi untuk tim review nanti di konten utama dan poin gue berapa. Dan tentunya gue penasaran banget karena gue belum lihat nih poin gue berapa. Kayaknya sih oke. Dan untuk langsung aja untuk kita masuk ke segmen yang pertama, di mana untuk segmen pertama kali ini gue akan sampaikan dulu penjelasannya apa itu MPL, apa sih MPL Fantasi, yang dimana MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game kasual yang bisa dimainin, dan salah satunya ada MPL Fantasi ini. MPL Fantasi ini adalah game analisa olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa strategi olahraga sepak bola tentunya, dan pastinya wajib banget buat para teman-teman semua pencinta bola buat mainin game ini, karena bisa sekaligus buat ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya keren dan seru banget. Dan juga tentunya teman-teman semua nggak perlu ragu lagi nih kalau teman-teman semua nggak bakal bisa mainin tim favorit teman-teman semua di MPL Fantasi ini, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia, mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semuanya, mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, Jerman, Rusia, Swedia, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia juga yang akan bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya keren banget. Yang serunya lagi di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepet banget. Jadi teman-teman semua ini nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama untuk bisa menunggu hadiahnya. Tapi di MPL Fantasi ini pertandingan selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Keren banget. Dan juga pastinya MPL Fantasi ini tuh membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton doang sekarang, tapi jadi berasa ikut main, berasa ikut ngumpulin poin, dan juga berasa ikut deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Dan pastinya nonton bola jadi lebih seru ya. Kalau teman-teman semua mau jadi the next master MPL Fantasi, buktiin lo bisa. Dan juga pastinya yang lebih serunya lagi, yang lebih kerennya lagi adalah MPL Fantasi ini tuh hadiahnya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu brilian kemenangan senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya macam-macam kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang udah penasaran banget gimana sih cara mainnya, gimana sih cara download serta cara installnya, untuk itu langsung aja nanti akan gue sampaikan untuk ke segmen berikutnya, untuk segmen tutorial singkat cara download, cara install, dan cara main MPL Fantasi. Untuk itu langsung aja, let's go. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede banget di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, teman-teman semua bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi ini. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah, saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja untuk tutorial singkat dulu ya, dimana tutorial cara downloadnya dulu, cara install dan cara main nanti akan gue sampaikan. Dan sekarang cara downloadnya dulu untuk teman-teman semua yang udah penasaran gimana cara download aplikasi MPL ini. Gampang banget, teman-teman bisa langsung klik aja browser teman-teman semua dan langsung aja ketik di browser teman-teman semua mpl.id. Dan setelah teman-teman klik mpl.id, langsung bisa teman-teman lihat ya, keluar nih untuk websitenya MPL. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada bannernya Baimbong nih yang paling atas nih, dan ada tombol download. Sekarang bisa langsung teman-teman klik aja tombol downloadnya. Dan ya, downloadannya lagi berjalan ya, 80 megaan. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di platform Android aja. Jadi teman-teman para pengguna iOS harap bersabar dulu karena belum tersedia. Dan juga gue mau ngasih tahu juga nanti setelah download
download dan setelah install, jangan lupa pas registrasi masukin kode referral dari gue ya, karena nanti akan dapat berlian bonus lumayan, hadiah berlian bonus 20 berlian lumayan. Dan juga nanti bisa teman-teman lihat ya untuk kode referralnya di layar, bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman ketik tentunya. Dan ya, downloadannya udah selesai, bisa langsung teman-teman klik aja downloadannya dan langsung bisa teman-teman klik install nih. Dan berhubung karena gua udah install, jadi gua nggak perlu install lagi. Dan nanti setelah install, teman-teman bisa langsung registrasi ya. Dan registrasinya bisa gue saranin bisa menggunakan akun Gojek atau bisa menggunakan nomor telepon yang terdaftar di Gojek biar gampang untuk penarikan GoPay-nya. Dan ya, tutorial download dan installnya udah gampang banget dan langsung bisa teman-teman lihat ya. Untuk aplikasi MPL-nya bisa langsung diklik nih, MPL Pro. Dan ya, aplikasi MPL-nya udah kebuka dan bisa teman-teman lihat di sini ya, banyak banget game-game yang tersedia, game-game yang seru-seru banget pastinya, game-game yang bisa teman-teman mainin. Di sini ada block puzzle, ada fruit chop, ada pool jump, ada fruit dart, ada speed chess juga, gue sering banget main speed chess, seru banget. Dan ada sepak bola fantasi tentunya, MPL fantasi. Bisa teman-teman lihat ya, di sini di paling bawah ada tombol fantasi, bisa langsung diklik. Dan ya, di sini bisa teman-teman lihat nih, banyak banget pertandingan-pertandingan yang tersedia nih, seperti yang gue bilang di awal tadi nih. Mulai dari pertandingan Sao Paulo ada Everton Arsenal ya nanti malam ada juga, dan juga ada Liga Turki juga ada, Liga Spanyol ada. Jadi banyak banget pokoknya game-game yang bisa dimainin untuk pertandingannya. Dan untuk tutorial cara mainnya langsung aja gampang banget. Di sini gua langsung contohin aja ya untuk di pertandingan Everton melawan Arsenal nanti malam. Di sini bisa teman-teman langsung lihat banyak banget kontes-kontes yang tersedia yang bisa teman-teman masukin. Dan langsung aja kita masuk ke kontes yang tersedia, diklik dan langsung keluar nih untuk pilihan line up untuk bisa teman-teman ambil tentunya. Dan untuk cara mainnya gampang banget, hanya ada 2 peraturan aja yang mayor. Di sini yang pertama peraturannya adalah teman-teman semua dikasih kredit 100 kredit ya, dimana 100 kredit ini bisa digunakan untuk mengambil pemain yang teman-teman butuhkan tentunya, dimana pemain-pemain di sini kreditnya berbeda-beda tergantung dari performasi pemain tersebut. Biasanya nih kalau makin jago performanya, makin terkenal, biasanya makin mahal untuk kreditnya. Jadi untuk itu kita harus memilah dengan bijak nih agar tidak melebihi 100 kredit yang disediakan. Dan setelah 100 kredit tadi, peraturan yang kedua gampang juga, dimana di sini teman-teman hanya boleh maksimal menggunakan 7 pemain dari satu tim yang sama. Misalkan contoh nih ada Everton melawan Arsenal nih, teman-teman misalkan pendukung Arsenal, teman-teman nggak bisa nih menggunakan 11-11-nya pemain dari Arsenal. Jadi teman-teman hanya boleh maksimal menggunakan 7 pemain dari Arsenal dan sisanya 4 pemain dari Everton. Dan tinggal kita pilih pemain-pemain yang ada, dan setelah kita pilih pemain-pemainnya, di sini bisa langsung teman-teman klik lanjut ya. Dan setelah klik lanjut bisa teman-teman lihat ya, teman-teman bisa langsung milih kapten dan vice kapten, dimana kapten ini poinnya nanti dikali 2 dan vice kapten dikali 1,5. Dan untuk kapten bisa siapa aja, terserah teman-teman semua. Untuk statistik data yang bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman analisa sendiri tentunya untuk vice kapten dan kapten. Atau teman-teman mungkin yang bingung untuk analisa bisa nonton video Big Trophy untuk video analisa dari teman-teman super analis ya. Salah satunya ada gua, ada FPL begini, ada FPL 62 dan ada FPL Indonesia, bisa teman-teman langsung lihat. Dan setelah milih kapten dan vice kapten bisa langsung teman-teman klik aja simpan tim dan langsung klik daftar aja. Dan ya, teman-teman bisa langsung masuk ke kontes dan bisa teman-teman lihat ya, nanti tunggu pertandingan selesai dan tinggal tunggu hadiahnya tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk tutorial cara download, cara main dan cara installnya, gampang banget. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke tim review singkat, segmen utama, konten utama hari ini, review pertandingan Big Trophy antara Crystal Palace melawan MU tadi malam. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita tim review singkat kali ini, dimana kita masuk ke konten utama. Kali ini gua belum lihat ya berapa poin gue ya, dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk tim review untuk di pertandingan Big Trophy yang kemarin, Crystal Palace melawan Manchester United, yang pertandingannya seru banget semalam ya. Dan bisa gua catat juga pertandingan yang gue rasa cukup keren dari MU dan cukup berubah gaya bermainnya ya, dimana biasanya nggak banyak melakukan pressing, tapi kali ini malam tadi MU melakukan pressing yang cukup keren banget, gegen pressing ya, dimana emang pelatihnya Ralf Rangnick ini memang terkenal dengan bapak gegen pressing ya. Dan juga gue rasa MU bakal bisa berbuat banyak untuk di game ke depan. Dan langsung aja kita lihat untuk di pertandingan saya kemarin, dimana tim review singkat kayaknya gue mendapatkan poin gue rasa cukup oke ya, karena gue bisa gue catat kemarin melakukan pergantian di last minute yang dimana berbuah hasil yang cukup menarik nih, dimana kemarin gua melakukan pergantian yaitu dari kiper dulu, dimana kiper kemarin gua ganti dengan De Gea akhirnya, dimana pertimbangan gua karena De Gea memiliki support stance yang lebih tinggi ya, walaupun memang untuk statistik datanya berimbang antara Guaita dan De Gea, dimana sama-sama memiliki 65 dan 66% save rating. Itu gua rasa membuat gua sedikit lebih mengunggulkan Guaita daripada De Gea dari segi statistik, karena Guaita lebih
tinggi sedikit dari De Gea. Tapi melihat support stance-nya yang bermain di Old Trafford dan penuh determinasi dari mental juga, gue rasa harusnya De Gea bisa lebih aman ya untuk bisa dipilih. Jadi akhirnya gue memilih De Gea untuk menjadi kiper di last minute sebelum kick off kemarin, mengganti Guaita, dan juga atas dasar pertimbangan insight dari Bang Bayu ya dari FPL Indonesia yang diberikan tentunya di live Instagram MPL kemarin, cukup menarik dan cukup merubah pilihan gue akhirnya untuk seorang kiper. Dan De Gea cukup oke, akhirnya clean sheet ya kemenangan MU kemarin 1-0 terhadap Crystal Palace. Dan juga selanjutnya gue melakukan pergantian di menit akhir, yaitu McTominay yang akhirnya gue ganti dengan Fred, dengan pertimbangan dan dengan data analisa yang gue lakukan lebih lanjut sebelum pertandingan kemarin bahwa Fred memang lebih maju ke depan dibanding McTominay. Jadi gue rasa untuk peluang Fred mencetak gol itu harusnya lebih tinggi daripada McTominay, dan bener aja Fred menjadi penentu gol kemenangan MU ya semalam ya. Jadi pilihan yang cukup legit dari gue tentunya untuk mengganti McTominay dengan Fred di last menit terakhir. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk tim review pertandingan kemarin ya, poin-poinnya. Dan gue juga belum tahu nih poin gue dapat berapa, kayaknya sih mestinya harusnya bagus ya. Dan di sini langsung aja kita klik untuk MU dan Crystal Palace, dan gue kemarin mendapatkan 68,25 poin dan mendapatkan peringkat 31 peringkat ke-31 ya di Big Trophy 10 kali, dan mendapatkan peringkat 167 di Big Trophy yang 20 kali. Dan langsung aja kita lihat untuk tim gue di sini, yang dimana dari kiper dulu De Gea tentunya tadi seperti gue bilang oke banget, 7,5 poin, clean sheet, dan artinya lebih tinggi dari Guaita, cukup mantap. Dan dari lini belakang gue di sini, dua pemain belakang MU gue cukup menghasilkan return point yang cukup oke, yaitu ada Telles dengan 10 poin dan ada Dalot dengan 9,5 poin. Yang bisa gue bilang juga Telles di sektor kiri ini cukup menyupport para pemain sayap dan pemain depan MU di sektor kiri. Di situ di babak pertama bisa gue lihat ada Sancho, ada Rashford, dan Cristiano Ronaldo juga cukup bisa mendapatkan supply yang bagus nih dari Telles, yang memang sebenarnya untuk bisa gue bilang ya bahwa si MU ini di babak pertama nih gue rasa untuk agresivitasnya, dari segi pressingnya, dari segi bermainnya cukup keren banget. Dan bahkan untuk data statistiknya menyebutkan bahwa MU ini di babak pertama berhasil mengumpulkan 12 kali perebutan bola di sektor pertahanan lawan. Jadi tentunya itu statistik yang biasa dimiliki oleh Liverpool, akhirnya MU juga punya nih 12 kali perebutan bola di sepertiga lapangan lawan. Jadi artinya apa? Artinya pressing MU semalam cukup berhasil, dan benar-benar aja harusnya dari pressing lawan yang di sektor lawan ini membuat lini pertahanan artinya kan lebih tipis ya, karena memang dari proses perebutan bola di lapangan pertahanan lawan artinya kan membuat blunder ya untuk back lawan ya. Di situ ada back Crystal Palace yang dimana harusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol, tapi memang belum beruntung dari sektor penyerangan. Di situ ada Sancho sebenarnya berkali-kali berhasil melewati lawan, dan ada Rashford dari cutbacknya dari pemain sayapnya juga harusnya bisa menjadi gol, dan dari Cristiano Ronaldo juga sayangnya masih ditepis bolanya oleh Guaita. Jadi memang untuk babak pertama nih agak kurang luck aja, tapi dari segi permainan harusnya MU bisa mencetak gol. Dari segi data statistik juga harusnya MU bisa menang ya di babak pertama, tapi memang hasil imbang sampai babak pertama selesai. Dan juga ditambah untuk data statistik dari Oracle kemarin bisa gue lihat di layar kalau teman-teman semua nonton, bahwa win projection dari MU ini bahkan 65% ya, dan juga ball positionnya juga sampai 67% sempat di babak pertama. Jadi gue rasa benar-benar MU ini mendominasi permainan nih di babak pertama. Dan juga bisa kita lihat ya untuk pertahanan Crystal Palace benar-benar dikurung abis di babak pertama, dan itu membuat praktis MU memimpin jalannya pertandingan di babak pertama. Dan masuk ke babak kedua, pola bermain sedikit berubah, yaitu MU jadi lebih sabar, jadi lebih bermain lebih sedikit possession bolanya lebih tinggi, jadi nggak banyak melakukan pressing lagi, nggak banyak buru-buru ke depan. Dan itu benar aja berbuah manis, sebuah gol cantik dari Fred ya. Fred penyelamat dan juga sekaligus menjadi pencetak gol ya. Setelah di game week pertama dia mencetak gol, sekarang di game week ke-12 di game week ke-15 mencetak gol lagi. Cukup oke dari Fred, dan juga benar-benar ini ada andil dari pergantian pemain dari yang dilakukan oleh Rangnick ya, di mana Rangnick mengganti nama-nama yang gue rasa cukup mengagetkan ya, di mana diantaranya di sini ada Rashford yang diganti dengan pemain berusia 19 tahun, yaitu ada Anthony Elanga, yang dimana memang si Rangnick ini terkenal dengan kepercayaannya dia terhadap pemain-pemain muda. Dan ini benar aja berbuah manis untuk para pemain muda di MU yang harusnya sedikit cukup bergembira ya dengan kedatangan Rangnick ke 6 bulan ke depan ya. Artinya itu membuat pemain-pemain lini MU yang muda-muda ini bisa tersalurkan gitu passion mainnya, dan ini tentunya cukup menarik. Ditambah lagi Sancho kemarin mainnya cukup oke banget. Bisa gue lihat ya untuk gocek
gocekannya keren banget nih, lewat-lewat semua. Bahkan bisa gue lihat gue catat 3 kali gocek, 3 kali lewat. Keren banget dari Sancho. Dan menariknya lagi ada Bruno Fernandes yang ditarik keluar, yang dimana tentunya itu cukup menarik ini. Bruno Fernandes ditarik keluar dan diganti dengan Van de Beek. Yang dimana juga dicatat, gue baca juga ya di kanal berita menyebutkan bahwa si Van de Beek ini benar-benar dipantau dari segi pelatihan mandirinya oleh Rangnick. Jadi Rangnick benar-benar kayak memusatkan perhatiannya ke Van de Beek nih. Cukup menarik ya, apakah Van de Beek akan mulai dipercaya lebih lanjut untuk bermain? Tentunya harus kita patut nantikan. Dan juga menariknya lagi menyebutkan bahwa sebenarnya Ronaldo, banyak kabar menyebutkan di kanal berita bahwa Ronaldo ini nggak cocok dengan permainan pressingnya ala Rangnick, dan akhirnya Rangnick menurunkan egonya untuk tidak berkonfrontasi lah dengan Ronaldo dan mempercayakan Ronaldo. Dan benar aja Ronaldo memang cukup oke kemarin pressingnya, dan akhirnya Ronaldo yang biasa gue lihat di beberapa pertandingan awal yang cukup, bisa gue bilang cukup malas ya untuk di pertandingan awal untuk bisa merebut bola, sekarang jadi lebih aktif untuk merebut bola. Menarik untuk bisa diikutin tentunya dari kiprah Ronaldo bersama Rangnick ini. Dan selanjutnya langsung aja kita ke pemain tengah ya. Di sini ada Fred dengan 14,5 poin, ada Bruno Fernandes 5 poin, ada Gallagher 3,5 poin. Cukup oke dengan Fred 1 golnya, dan cukup berhasil untuk bisa gua gunakan dan bisa mengangkat tim gua juga. Dan juga selanjutnya di sini ada Sancho dan Ronaldo, kapten dan vice kapten gua, di mana Sancho vice kapten gua 5,25 aja karena memang dia bermain hanya 60 menit dan juga ditambah dia tidak berkontribusi terhadap gol dan assist, membuat dia poinnya dikit aja segitu. Dan juga selanjutnya ada Benteke dengan 2 poin, yang memang dimana ya Benteke walaupun memang beberapa kali mendapatkan peluang emas juga cukup lemah ya untuk peluangnya. Jadi benar-benar gua rasa untuk potensi penyerangan Crystal Palace benar-benar diredam habis kemarin dari pertahanan MU. Dan ditambah lagi ada Ronaldo dengan 6 poin yang sayangnya nggak berbuat banyak terhadap kontribusi dan gol, hanya puas dengan 3 poin aja dan menjadi kapten dengan 6 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review gue kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi insight baru ya untuk teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di pertandingan Big Trophy besok nih, pertandingan antara Wolves melawan Manchester City di hari Sabtu atau Minggu ya, pokoknya di game week depan. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan gue juga mau reminder lagi ke teman-teman semua bahwa berlian kemenangan MPL ini bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja, pastinya seru banget. Dan juga gue mau reminder lagi akan ada pertandingan Big Trophy antara Wolves melawan Manchester City yang pastinya seru banget juga ya di minggu depan. Dan juga gue mau reminder lagi untuk teman-teman semua, langsung aja ayo kita main bareng, download aplikasi MPL sekarang di mpl.id, atau teman-teman bisa langsung klik ya di link deskripsi di bawah untuk bisa langsung download APK-nya, pastinya seru banget. Dan juga gue mau ingetin lagi, jangan lupa untuk teman-teman semua nanti ketika udah download, ketika udah install bisa masukin kode referral dari gue, yang dimana bisa teman-teman lihat untuk kode referralnya di layar, bisa langsung teman-teman ketik, nanti akan dapat berlian bonus lumayan 20 berlian bonus. Dan juga kayaknya itu aja untuk video kali ini, untuk video tutorial, video cara download, cara install, cara main, dan juga sekaligus tim review yang gue lakukan di pertandingan Big Trophy yang kemarin. Dan kayaknya itu aja. Dan untuk teman-teman semua yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.